Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hodijah dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Hodijah, Ridona, Ariula Hesi, dan teman kita dari peneliti luar yaitu Eka Wulandari dari Universitas PGRI Palembang. Oke. Pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil riset penelitian kita, yaitu tentang pengaruh perekonomian keluarga terhadap kesehatan mental mahasiswa, di mana riset ini merupakan hasil output dari mata kuliah psikometri Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dengan dosen pengampu kita yaitu Buya Iredo Kanireza, MASI. Sebelum ke penyajian materi pertama, marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ridona. Kepada Ridona, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang masalah. Masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa telah menjadi perhatian utama di berbagai institusi pendidikan tinggi. Faktor-faktor seperti stres akademik, tekanan untuk mencapai prestasi tinggi, ketidakpastian masa depan, beradaptasi dengan kehidupan kampus, hingga salah satunya yaitu masalah keuangan. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah atau mengalami kesulitan dalam keuangan mungkin memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan. Dari kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pengaruh perekonomian keluarga terhadap kesehatan mental mahasiswa. Kami akan menganalisis sejauh mana variabel-variabel seperti stres keuangan, kondisi keluarga, jangkauan dalam memenuhi kebutuhan, serta dukungan sosial, sehingga dapat menjelaskan hubungan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya faktor perekonomian keluarga dalam konteks kesehatan mental mahasiswa, serta memberikan dasar untuk pengembangan intervensi yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ridona atas penyajian materinya. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ariula Hesi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Siti Khadijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis rancangan penelitian korelasional, yaitu penelitian menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan pada satu variabel lain. Di sini juga dalam penelitian ini peneliti menetapkan jumlah sampel dalam populasi itu sebanyak 109 subjek penelitian. Dan juga di sini kami menggunakan simple random sampling. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ariula Hesi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang akan saya sampaikan. Hasil penelitian ini kami pertama-tama menggunakan uji hipotesis, di mana kami melakukan uji asumsi, tetapi data yang kami dapatkan itu tidak berdistribusi dengan normal. Sehingga teknik analisis yang kami gunakan yaitu teknik analisis Spearman, di mana teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk skala ordinal atau tau kendal, digunakan untuk data dengan sampel kecil atau ketika banyak data yang memiliki nilai angka yang sama. Oleh karena itu, kami memilih menggunakan pendekatan statistik non-parametrik. Hasil uji hipotesisnya yaitu sebagai berikut pada tabel 1 ini, di mana uji hipotesis yaitu di mana nilai p-value tersebut kurang dari nilai alfa, sehingga nilai ujinya itu signifikan. Artinya, terdapat hubungan antara variabel perekonomian keluarga dengan kesehatan mental mahasiswa. Dengan variabel kesehatan mahasiswa, nilai alfa adalah kesalahan maksimal yang digunakan sebagai patokan oleh para peneliti, di mana nilai alfa ini yaitu nilai alfa sebesar 5% atau 0,05%. Maka dari itu, bisa kita lihat bahwa nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, sehingga
peluang untuk menolak H0 itu semakin besar. Selanjutnya bisa kita lihat di scatter plot atau grafik pencarnya. Nah, di sini kita bisa lihat semakin tinggi tingkat perekonomian suatu keluarga, maka semakin sehat mental mahasiswa tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah keadaan perekonomian suatu keluarga, maka semakin tinggi tingkat gangguan pada kesehatan mental mahasiswa tersebut. Namun, tingkat hubungan yang dimiliki yaitu tingkat hubungan yang sedang, karena bisa kita lihat pada titik-titik grafik bencar ini yang saling menjauh ke segala arah dan tidak saling mendekat mengikuti garis linier. Selanjutnya, materi diskusi yang akan disampaikan oleh Arila Hesi. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi. Kesehatan mental mahasiswa merupakan perhatian utama dalam konteks pendidikan tinggi. Banyak faktor beragam yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka, termasuk situasi ekonomi keluarganya. Ekonomi keluarga dapat menjadi faktor pemicu gangguan kesehatan mental mahasiswa. Pengaruhnya yaitu meliputi beberapa aspek terhadap sumber daya, dukungan mental, dukungan sosial, dan tingkat stres. Keluarga dengan keuangan yang stabil dapat mendukung mahasiswa secara emosional dan finansial dengan lebih baik. Sedangkan mereka yang dari keluarga kurang mampu secara finansial biasanya memiliki aspek yang kurang beruntung. Mungkin mereka kekurangan biaya ataupun kurangnya kebutuhan dalam pendidikan. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk mengenal tentang masalah keuangan, menurut Jurgensen 2007. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa anak yang belajar banyak pada orang tuanya tentang cara mengelola keuangan memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik daripada anak yang tidak belajar mengelola keuangan pada orang tuanya. Mahasiswa yang telah melalui masa transisi dari masa remaja hingga dewasa, sehingga mahasiswa dituntut agar lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan tanpa tergantung pada keuangan, bukan hanya dari faktor pendapatan yang rendah, tetapi juga jika seorang melakukan kesalahan dalam manajemen keuangan, seperti penyalahgunaan kartu kredit dan kurangnya perencanaan keuangan. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental tentu mengalami perubahan sikap dan perilakunya. Salah satunya dalam hal manajemen keuangan. Mereka cenderung menghabiskan uangnya untuk hal yang tidak penting di luar konteks keperluan kuliah. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita, mahasiswa generasi Z, untuk menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental yang sangat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Dengan menjaga mental, tentu kita dapat memanajemen keuangan kita dengan baik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dona. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan upaya atau cara mahasiswa dalam mengatasi tekanan perekonomian. Yang pertama yaitu mencari dukungan finansial. Mencari dukungan finansial itu seperti mencari beasiswa atau mengikuti program bantuan dari pemerintah seperti KIPK. Selanjutnya yaitu manajemen waktu. Mahasiswa harus dapat mengatur waktu secara efektif untuk menyeimbangkan waktu belajar, kerja paruh waktu, dan juga waktu istirahat. Yang ketiga, yaitu kembangkan keterampilan mengelola keuangan. Cara itu dengan membuat anggaran dan menabung dapat membantu mengurangi kecemasan terkait dengan uang. Dan yang terakhir, yaitu mencari sumber pendapatan tambahan. Mencari sumber pendapatan tambahan bisa kita lakukan dengan mengajar les atau mengikuti proyek-proyek magang, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman peneliti dari luar kita, yaitu Eka Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang mengajar saya untuk di penelitian kali ini. Langsung masuk inti kesimpulan. Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perekonomian keluarga terhadap kesehatan mental mahasiswa. Perekonomian keluarga yang tidak stabil cenderung menggunakan kesehatan mahasiswa sehingga menimbulkan stres yang dapat mempengaruhi prestasi akademiknya di kampus. Oleh karena itu, penanganan dampak ini harus melibatkan upaya bersama dari keluarga, lembaga pendidikan, dan pihak terkait untuk memberikan dukungan finansial dan kesehatan mental guna meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam menghadapi tantangan ekonomi keluarga. Oke, saya kembali lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Eka Wulandari. Dengan berakhirnya di pembacaan kesimpulan, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di ruang Zoom ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mempunyai pertanyaan, terutama kelas PI 2, bisa menuliskan pertanyaannya itu di kolom komentar channel YouTube yang dimana video ini diupload. Maka dengan itu kami bisa membahasnya di komentar YouTube tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Maka berakhir pula presentasi pada hari ini. Dengan begitu, marilah kita ucap hamdalah secara bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.